Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 untuk presentasikan tentang risiko usaha dalam wirausaha. Apa itu risiko usaha? Risiko usaha merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, risiko usaha adalah sebuah tindakan yang dihubungkan dengan suatu kemungkinan munculnya kerugian yang tak terduga dan memang tidak diharapkan terjadi. Kemungkinan munculnya risiko usaha pada bisnis memang bisa muncul dari berbagai faktor seperti manajemen, sistem perusahaan, serta strategi yang kurang baik. Menurut Abbas Salim, ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidakpastian yang nantinya akan menyebabkan kerugian. 1. Ketidakpastian ekonomi. Kurangnya modal akan menyebabkan usaha yang tidak lancar. Yang selanjutnya, ketidakpastian yang disebabkan oleh alam. Usaha akan tidak lancar jika terjadi kebakaran atau berbagai hal lainnya. Ketidakpastian yang selanjutnya yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia tersebut, seperti kriminalitas. Tentang risiko-risiko itu menyebabkan kerugian. Faktor yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan timbulnya risiko yaitu 1. Faktor perubahan lingkungan sosial dan ekonomi. Perubahan lingkungan yang tidak sesuai dengan usaha akan mempengaruhi timbulnya risiko usaha. Kedua, gaya hidup yang meliputi tren pasar atau perkembangan. Jika usaha tidak mengikuti tren pasar, maka perkembangannya akan menurun. 3. Kemajuan teknologi dan budaya. Kemajuan teknologi dibutuhkan untuk memajukan usaha agar tidak terjadi risiko yang merugikan terlalu besar. 4. Faktor individu atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dibutuhkan usaha sangat banyak. Banyak peluang usaha yang membutuhkan sumber daya manusia yang begitu banyak. 5. Masih terdapat kesalahan strategi dan pemasaran. Kesalahan strategi dalam perusahaan akan menyebabkan kerugian yang tinggi. Pengambilan keputusan yang tidak tepat. Yang keenam, pengambilan keputusan yang tidak tepat. Pengambilan keputusan seorang manajemen harus sesuai dengan usaha yang dijalankan agar usaha tersebut maksimal. Ketujuh, persiapan yang kurang matang. Usaha yang kurang matang akan menyebabkan usaha tersebut mengalami penurunan. Yang kedelapan, manajemen serta sistem yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab. Manajemen yang terjadi dalam perusahaan sering terjadi manajemen serta sistem yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab. Dalam perusahaan, penataan manajemen harus baik dan bertanggung jawab agar tidak terjadi korupsi dan menyebabkan usaha tersebut hancur. Contoh risiko usaha. 1. Kerugian akibat hilangnya barang. Pencurian sering terjadi di setiap usaha karena setiap manusia pasti membutuhkan hal tersebut.
Kerugian akibat hilangnya barang menyebabkan kerugian pada perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut tidak berjalan maksimal. 2. Penurunan pendapatan karena penurunan penjualan. Penjualan yang menurun akan menyebabkan pendapatan menurun, sehingga kita harus memaksimalkan usaha tersebut agar mendapat pendapatan yang maksimal pula. 3. Kemacetan mesin produksi yang berakibat pada jumlah barang yang diproduksi. Mesin yang rusak pada produksi akan mengakibatkan jumlah produksi menurun, sehingga kita harus memperbaiki mesin atau memberikan cadangan mesin ketika terjadi mesin yang rusak. 4. Terbakarnya gudang barang yang berisiko menyebabkan kerugian. Terbakarnya gudang barang yang berisiko menyebabkan kerugian. Gudang harus terhindar dari sumber daya manusia yang melakukan tindak kejahatan seperti merokok di area pabrik atau gudang agar terhindar dari terbakarnya barang yang menyebabkan kerugian. Tipe wirausaha dalam menghadapi risiko. Risk avoider. 1. Risk avoider adalah orang yang tidak senang menghadapi risiko, bahkan cenderung menghindari risiko. Orang yang menghindari risiko akan mengalami risiko itu lebih besar dari orang yang menghadapi risiko. 2. Risk calculator adalah orang yang berani mengambil keputusan bila risiko atau dampaknya bisa dikalkulasikan. Kerugiannya. Orang yang berani mengambil keputusan akan mengurangi risiko dalam usaha tersebut, sehingga keputusan yang baik akan berdampak pada risiko yang dihadapi. 3. Risk taker adalah orang yang berani dan mampu mengambil keputusan dengan mengukur risiko secara intuitif saja. Para risk taker ini sering disebut spekulator atau gambler. Orang yang berani dan mampu mengambil keputusan dengan mengukur risiko tersebut akan mengurangi risiko yang sedang dihadapi. Macam-macam risiko usaha berdasarkan sifat. Risiko murni, yaitu risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa sengaja. Misalnya terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, dan sebagainya. Sehingga harus dihindari semaksimal mungkin. Risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Misalnya utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Hal itu harus dilakukan untuk memberikan keuntungan, sehingga risiko yang ditimbulkan risiko spekulatif, yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh pihak yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Misalnya utang piutang, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Risiko ini sangat menguntungkan pihak lain, sehingga harus meminimalisir utang piutang dan perdagangan berjangka panjang. Risiko fundamental, yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan pada seseorang dan yang menderita cukup banyak.
misalnya terjadi banjir, angin topan, dan sebagainya. Risiko ini sering terjadi akibat bencana alam yang menyebabkan kerugian yang harus dihindari, yaitu menanganinya dengan meminimalisir risiko ini. Macam risiko usaha berdasar kerugian yang diakibatkan. Risiko spekulatif. Sebuah risiko dengan adanya dua kemungkinan yang terjadi, yaitu peluang untung atau peluang rugi. Contoh, pada risiko spekulatif dengan adanya kerugian kelihatan pada bursa efek, yaitu pembelian saham, dividen, atau disebut juga peluang keuntungan, yaitu seorang pemegang saham memperoleh keuntungan dari pembagian saham yang sudah diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Sementara itu, peluang rugi jika sebuah perusahaan menerbitkan saham kemudian dibeli oleh pemegang saham sedang mengalami kerugian besar yang terjadi, dan perusahaan menerbitkan saham terjadi kebangkrutan. Risiko murni. Risiko murni terjadi jika terjadi dan ternyata berdampak kerugian. Namun, jika tidak terjadi, tidak akan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Akibat yang ditimbulkan jika terjadi break even, misalnya kebakaran, pencurian, bencana alam, atau kecelakaan. Dalam hal ini, jika rumah makan terjadi kebakaran, tentu akan mengalami kerugian karena aset ikut habis terbakar. Ada dua akibat yang ditimbulkan setelah itu. Rumah makan ditutup sementara karena adanya perbaikan serta pemulihan, atau tutup permanen dikarenakan mengalami kebangkrutan setelah mengalami kebakaran rumah makan. Macam risiko usaha berdasar kontrol. Risiko yang dapat dikendalikan merupakan suatu risiko yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan. Suatu perusahaan mengeluarkan sebuah produk baru untuk siap dipasarkan. Namun setelah berbulan-bulan produk tersebut berada di pasaran, perusahaan tak kunjung memperoleh keuntungan atau pengembalian atas modal dari produk tersebut. Sudah dibayangkan risiko yang muncul dari kejadian tersebut pasti adalah sebuah kerugian yang cukup besar. Akan tetapi risiko dari kejadian tersebut masih dapat diatasi dan dapat dikatakan risiko yang dapat dikendalikan. Risiko yang tidak dapat dikendalikan. Kebakaran, penipuan, atau bencana alam adalah kejadian-kejadian yang tentu tidak akan ada seorang pun dari kita yang menginginkan hal tersebut untuk terjadi. Kejadian-kejadian tersebut merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi dan diduga sebelumnya. 9 jenis risiko usaha. 1. Risiko produksi biasanya terjadi karena ketidaktelitian produsen yang berakibat dikomplain oleh konsumen terhadap produk usaha. 2. Risiko pemasaran, yaitu kesulitan untuk menguasai teknik marketing yang baik. Risiko pemasaran berkaitan erat dengan proses marketing dan pemasaran produk. 3. Risiko sumber daya manusia adalah risiko yang didapat berkaitan dengan SDM-nya dan berkaitan dengan karyawan. Risiko finansial biasanya telah memicu secara khusus terhadap arus masuk dan keluar uang dalam perputaran bisnis. Hal ini mengacu terhadap modal yang dikeluarkan. Risiko lingkungan. Perusahaan yang bergerak di bidang makanan maka harus memikirkan limbah yang dihasilkan tersebut, sehingga lingkungan akan mengalami risiko yang lebih besar. Risiko teknologi. Masalah yang sering muncul pada mesin biasanya pemakaian alat yang harus selalu dipantau, sehingga mesin harus selalu siap dalam penanganan.
risiko permintaan pasar. Risiko ini di mana harus memperhatikan kebutuhan pasar untuk kedepannya. Permintaan pasar harus selalu diperhatikan. 8. Risiko kerjasama. Memiliki partner dalam bisnis tidak selalu memiliki manfaat pada usaha yang dimiliki. Dengan begitu, kita harus memiliki partner bisnis secara hati-hati agar usaha tidak direbut oleh partner yang sedang kita diajak bersama. Selanjutnya, risiko pengembangan aset. Ketika telah mencapai kesuksesan awal, pasti terdapat keinginan untuk scale up. Namun harus berhati-hati untuk mempertimbangkan jenis pengembangan apa yang dilakukan. Terutama harus berhati-hati jika ingin mengembangkan aset harta maupun benda yang dimiliki. Menyimpan aset harus hati-hati agar usaha kita lancar. Solusi mengatasi risiko dalam usaha. Risiko usaha pasti ada solusi untuk mengatasinya, yaitu minimalisir risiko keuangan dengan pembukuan. Pembukuan yang baik akan memudahkan keuangan terhindar dari risiko kekurangan dana. Selanjutnya, ikuti rencana yang sulit dibuat. Rencana yang selanjutnya mengikuti rencana yang sudah dibuat. Rencana yang dibuat pasti akan berjalan dengan lancar jika kita melakukannya dengan teliti dan hati-hati. Lakukan perencanaan manajemen risiko. Manajemen harus direncanakan dengan baik agar terhindar dari risiko. Manajemen tidak boleh melakukan tindakan yang menyebabkan risiko dalam usaha. Tuliskan rencana bisnis. Bisnis yang akan kita kelola akan menjadi usaha yang menjadikan kita usaha agar usaha kita lancar. Melakukan riset pasar. Melakukan riset pasar harus dilakukan agar usaha yang kita lakukan di dalam pasar agar usaha kita lancar. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.